Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kita informasi selanjutnya, awal Ramadan dinodai aksi tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Keramat Jaya Baru, Johor Baru, Jakarta. Para pelaku nekat menyerang demi jatuhkan lawannya. Video amatir ini merupakan rekaman yang diambil salah satu pelaku saat terlibat tawuran dengan kelompok lain. Kelompok yang diserang kembali melancarkan serangan balik hingga situasi jadi terbalik. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi saat baru saja memasuki awal Ramadan. Kedua kelompok tiba-tiba saling serang berbekal kayu, batu, botol kaca, hingga senjata tajam. Tawuran baru berhenti setelah dibubarkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Kayaknya anak-anak sih, soalnya kami anak-anak gitu. Tapi kayaknya ada yang dewasa juga deh. Warga berharap adanya patroli rutin polisi agar tawuran dan keributan tidak lagi terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat di hari pertama Ramadan. Kedua kelompok saling serang menggunakan petasan hingga akhirnya dibubarkan warga sekitar. Video amatir ini merekam dua kelompok pemuda yang saling serang menggunakan sarung dan petasan di depan sebuah minimarket di Desa Sukamulya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi saat baru saja memasuki awal Ramadan. Aksi tawuran remaja ini awalnya menggunakan sarung berisi batu. Namun perang sarung memanas, sejumlah pemuda yang terlibat mengeluarkan senjata tajam. Ya, ada itu petasan. Petasan ya? Iya, petasan. Tapi Bang, emang udah biasa Bang? Ya, sering sih. Udah sering? Iya. Setiap Ramadan ya gitu ya? Iya. Itu perang sarung atau apa sih? Ya awalnya gitulah. Mula-mula. Biasa. Sarung awalnya, terus? Ya jadi keseringan mungkin disediain barang ada yang orangnya. Lama-lama bawa senjata tajam gitu nantinya? Iya, kebanyakan gitu. Meski tidak ada korban, warga berharap agar aksi tawuran seperti ini tidak lagi terjadi, terlebih di bulan suci Ramadan. Mereka meminta agar pihak keamanan lebih sering berpatroli selama Ramadan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supratna, iNews melaporkan. Jalan sehat dalam rangka memperingati HUT Gerindra di Jayapura ricuh. Panitia bahkan sempat dipukuli gara-gara pembagian kupon beras yang diduga tidak merata. Inilah keributan yang terjadi antara warga dengan panitia Jalan Sehat pada peringatan HUT Gerindra ke-15 di kota Jayapura, Papua. Jalan Sehat yang awalnya tertib, tiba-tiba menjadi gaduh saat panitia membagikan kupon beras pada warga. Bahkan seorang panitia perempuan menjadi bulan-bulanan warga yang berebutan untuk mendapatkan kupon. Warga berupaya merampas kupon yang dipegang oleh panitia. Tak hanya itu, sebagian warga yang tidak mendapatkan kupon menjadi beringas dan melempar sejumlah benda yang mengakibatkan sejumlah peserta terluka. Polisi pun menyemprotkan air untuk mengurai massa. Terkait dengan pelaku ya, pemukulan, kemudian korban ini juga kita periksa, segera kita visum. Kemudian juga kami mintai keterangan juga panitia penyelenggara ya, supaya kita bisa tahu ya ada permasalahan apa. Sabar sedikit saja, maka semua tadi akan sangat indah. Jadi yang hal seperti itu, saya bahkan terima kasih kepada semuanya yang sudah datang dari pagi ya sampai tadi berlangsungnya acara, walaupun ada sedikit saja. Ya, tapi nanti kita akan pikirkan solusinya seperti yang tadi saya sudah katakan. Hingga kini polisi masih mendalami insiden ini dengan meminta keterangan panitia serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga sudah berhasil mengamankan seorang warga yang melakukan pemukulan terhadap panitia. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 10 rumah di Peninggilan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah.
Kobaran api dan kepulan asap tebal melalap 10 rumah warga di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi pada saat warga sedang sahur pertama di bulan Ramadan. Warga pun panik dan bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. 15 unit mobil pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Timur tiba di lokasi sesaat setelah mendapat laporan warga. Petugas bersama warga berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya, sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga. Apa, Bu? Rumah. Kontrakan atau? Rumah pribadi yang kebakaran. Saya jadi panik, Mas. Ya Allah, mau nongkrong aja nggak bisa. Panik banget. Kita mikir apa yang mau saya pegang. Kita sebetulnya sumber air ya, sumber air jauh, jadi kita menunggu suplai airnya. Api berhasil dipadamkan dalam 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran juga menghanguskan rumah berlantai 2 di kawasan Jalan Sukarajin, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Saat kebakaran terjadi, penghuni rumah tengah tertidur. Lantai 2 sebuah rumah di Jalan Sukarajin, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah tengah tertidur di lantai 2. Saat terbangun dan melihat api besar, penghuni rumah langsung teriak minta tolong kepada warga setempat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api semakin besar hingga merembet ke rumah di sampingnya. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Ada orang di atas yang pas deket api, dia teriak-teriak minta tolong. Kita semua ya berupaya untuk membantu, cuman memang karena di dalamnya itu bangunannya kecil tapi banyak orang, jadi susah gitu, sempit gitu. Cuman tadi memang nggak kedengar bunyi ledakan, nggak ada, cuman tiba-tiba api muncul. Belum diketahui penyebab kebakaran, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Selain itu, sebuah pabrik tekstil di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat terbakar Kamis siang. Kebakaran diduga akibat sistem blower rusak hingga menimbulkan percikan api. Karyawan pabrik tekstil di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat berhamburan keluar gedung pada Kamis siang. Asap hitam membumbung di atas bangunan akibat kebakaran yang melanda pabrik tempat mereka bekerja. Kebakaran diduga akibat kerusakan pada sistem blower yang memicu percikan api. Api dengan cepat membesar akibat banyaknya barang-barang mudah terbakar dan hembusan angin. Pak, posisi di area Bulurung, Pak, untuk api sudah masuk ke atas, Pak. Minta tolong dikirim unit secepatnya, Pak. Karena gagal memadamkan kobaran api, karyawan lalu meminta bantuan dari tim pemadam kebakaran setempat. Untuk yang terbakar, atap bangunan dan jalur ventilasi udara. Atapnya berapa luas Pak yang terbakar? Kurang lebih untuk luas yang terbakar kira-kira 200 meter persegi. Itu Api bisa dipadamkan dalam 2 jam dan tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, jutaan serangga sejenis laron memenuhi 2 jembatan di sepanjang Sungai Berantas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saking banyaknya serangga yang disebut warga dengan kelaper itu membuat sejumlah pengendara motor terjatuh. Aspal jalan yang dipenuhi serangga kelaper menyebabkan ban kendaraan selip hingga membuat pengendara terjatuh. Bukan hanya kendaraan roda 2 saja, laju mobil dan truk juga terganggu. Banyaknya serangga kelaper yang berterbangan juga menutupi nyaris seluruh badan jembatan. Warga setempat mengatakan fenomena ini kerap terjadi saat musim hujan dan menduga serangga ini bertelur di bawah jembatan. Mas sering lihat jalan sini, Mas? Tiap hari, Mas, lihat sini tiap hari. Ini biasanya kalau mau habis musim penghujan, selesai mau kemarau, pasti banyak hewan-hewan ini. Kenapa kok jalan kaki, Mas? Ya, jalannya licin, Mas. Licin sekali.
Ini masnya tiap hari lewat sini atau pulang kerja atau gimana? Saya tiap hari lewat sini mas, pulang kerjanya di Krian. Oh. Terganggu atau gimana mas Hadi mas? Ya pasti terganggu dong kalau kayak gini. Mas Hadi informasinya apa? Ada solusi nih. Paling ya teman-teman relawan atau banyak warga sekitar yang mengatur lalu lintas ini. Terima kasih. Mas, tadi katanya ada yang sempat terjatuh mas kendaraan roda 2. Infonya banyak yang terjatuh, lebih dari 4 kalau nggak salah tadi. Kalau kendaraan berat roda 4 banyak yang selip pak informasinya? Ya, terkadang juga selip tadi. Kenapa pak kok bisa selip pak? Ya, saking legendnya. Ini kejadian sering di sini pak? Kemudian tadi, ini terparah ini. Ini paling parah? Iya. Selain pengendara motor yang jatuh, sejumlah kendaraan angkutan berat juga mengalami selip saat melintas jembatan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 1 orang tewas akibat sebuah mobil tercebur ke kali di Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan itu diduga karena sang supir belum mahir mengemudi mobil. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi mobil sedan yang tercebur di saluran kali di dalam perumahan Persada Raya, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengerahkan 1 unit mobil derek milik Jasa Marga karena kedalaman kali mencapai 10 meter. Menurut petugas keamanan perumahan, mobil tercebur ke kali diduga karena pengemudi masih belajar dan tidak bisa mengendalikan kendaraan. Mobil berisi 2 anak-anak dan 2 lainnya ibu rumah tangga, 1 diantaranya meninggal dunia. Mau belok ke kiri ya sini ya, mungkin menginjak rem jadi gas yang diinjak, lurus lah masuk lompat. Nah, itu yang meninggal itu kan duduknya di belakang, mungkin kepentok-pentok, nggak tahu lah saya, pokoknya keluar darah dia dari jidatnya, mulutnya, sama di kupingnya juga keluar darah. Umur berapa sih perkiraan? Kami belum mengetahui jelas yang tadi diutamakan untuk mengevakuasi mobil itu sendiri dan berhasil beberapa kendala karena paritnya agak jurang. Mobil berhasil dievakuasi setelah 2 jam kemudian dalam keadaan rusak parah. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di hari pertama Ramadan, beberapa harga bahan komoditas pangan di pasar tradisional naik cukup signifikan. Seperti harga cabai tembus di angka Rp90.000 per kilogram. Harga telur pun tembus menjadi Rp29.000 per kilogram. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan semakin mahalnya harga komoditas pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Seperti harga cabai rawit di hari pertama puasa mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini cukup signifikan di mana harga cabai rawit sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga naik jadi Rp40.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga telur yang hari ini mencapai Rp31.000 per kilogram. Meski harga naik, namun pedagang mengatakan stok bahan komoditas pangan aman sampai Lebaran nanti. Cabai sekarang minim 80-90 lah. Iya. Iya. Kalau cabai rawit, kalau cabai keriting biasa jual 60. Sekarang udah tinggi ya. Cabai rawit 90. Bawang merah, bawang putih stabil kok 40. Iya. Satu kan cuaca, kedua gagal panen. Ya, 90. Terlalu bukan mahal lagi, tolong dong diiniin, diturunin. Warga kecil kan kesian, ya kan? Ya tetap terpaksa. Kalau nggak ada cabai kagak pedes, tahu sendiri. Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di pasar tradisional Minulio Pacitan. Harga cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp27 menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam dari Rp27.000 naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Begitupun harga beras dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Ini naik lagi. Yang
kemarin sudah pembelian itu sudah 10.500, sekarang 11.000 lagi. Kan penjualan jadinya 12.000 kali aja. Beras lokal belum panen tapi belum ada yang jual. Lonjakan harga ini hampir terjadi di semua jenis kebutuhan pokok, sayur, dan bumbu dapur. Diduga kenaikan harga akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Dari Jakarta dan Pacitan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pamer gaya hidup mewah PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara bersama sang istri viral di media sosial. Istri Bupati kerap memamerkan sejumlah tas mewah di akun media sosialnya. Video pamer kekayaan serta gaya hidup mewah alias flexing PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara Burhanuddin bersama istrinya viral di media sosial. Dari unggahan akun Putra Hedonis, PJ Bupati Bombana membagikan momen saat pelesiran ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Istri PJ Bupati Bombana, Fatmawati Kasim, juga diketahui memiliki sejumlah tas branded bernilai hingga ratusan juta rupiah. Gaya hidup mewah, orang nomor 1 di Kabupaten Bombana ini mendapat kritikan dari warga setempat. Tolong perhatikan kami pada masyarakat Bombana yang sementara ini lagi susah ya, yang mau kita butuh diperhatikan. Jadi nggak usah dipamer-pamer dari tas-tasnya ini, istri, sepatunya PJ, motor-motornya, mobilnya. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar ucapan, dan bukan hanya sekedar memamerkan hal-hal yang tidak sepantasnya, seperti memamerkan hal-hal kekayaan. Dari catatan LHKPN tahun 2021, PJ Bupati Bombana Burhanuddin memiliki kekayaan senilai 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, serta alat transportasi. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi membuat aturan agar pejabat dan ASN tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Pihak istana buka suara setelah arahan larangan bukber dikritik publik. Presiden Joko Widodo meminta pejabat dan aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama selama Ramadan. Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet tentang arahan penyelenggaraan buka puasa bersama dan diteken oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam surat ini dijelaskan alasan larangan buka bersama karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi menuju endemi. Larangan Jokowi agar pejabat dan ASN tidak menggelar kegiatan buka puasa bersama menuai sorotan. Publik mempertanyakan keputusan Jokowi. Di saat PPKM telah dicabut, konser nasional dan internasional memenuhi ruang-ruang publik hingga meriahnya pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kemensetnek Pramono Anung memberikan penjelasan. Larangan bukber hanya dikhususkan kepada pejabat dan ASN, sementara publik diperbolehkan mengadakan buka bersama. Saat ini, aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan surat edaran sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan edaran pengoperasian tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Sebagian tempat hiburan diperbolehkan beroperasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menilai langkah yang diambil Pemprov sudah cukup tepat.
Aturan dari Pemprov DKI Jakarta yang hanya memperbolehkan hiburan malam dibuka di fasilitas-fasilitas hotel bintang 4 dan bintang 5, saya rasa sudah cukup tepat ya. Karena di satu sisi peran ekonomi kreatif tetap berjalan, dan kedua kenyamanan umat Islam dalam beribadah juga tidak terganggu karena pusat-pusat hiburan malam ini terlokalisasi di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5, dan tidak boleh pusat hiburan malam yang berdiri sendiri itu menjalankan aktivitasnya selama bulan. Di momen bulan suci Ramadan, salah satu polsek di Jakarta berbagi untuk warga yang membutuhkan serta tahanan. Polsek Persanggrahan menyalurkan puluhan paket sembako bagi beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masyarakat penerima bantuan antara lain relawan, penjaga pintu kereta, petugas PPSU, dan anak yatim. Tahanan yang berada di polsek juga mendapat paket makanan yang bisa dinikmati untuk berbuka ataupun sahur. Santunan beberapa anak yatim, juga penyapu jalanan, juga yang kebetulan di depan ada rel kereta yang peduli turut mengatur, kita santunan juga ya. Untuk pesan Kamtibmas sesuai arahan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres ya, kita selalu menjaga. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggelar pertemuan Asian Economic Minister Retreat ke-29 di Magelang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, para Menteri Ekonomi ASEAN menghasilkan 7 capaian prioritas ekonomi. Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan memimpin langsung pertemuan ASEAN Economic Minister Retreat ke-29 di pelataran Hotel Borobudur, Malang, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini juga hadir Menteri Ekonomi Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN ke-11. Pada pertemuan ini, Indonesia berhasil mendorong para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan 7 capaian prioritas ekonomi dan 48 prioritas tahunan 2023. Ketujuh prioritas ekonomi tersebut terdiri atas kerangka kerja fasilitasi jasa di ASEAN, penandatanganan protokol perubahan kedua persetujuan pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN Australia Selandia Baru, pembentukan unit pendukung persetujuan Kementerian Ekonomi Komprehensif Regional di Sekretariat ASEAN di Jakarta, pembangunan industri ASEAN berbasis proyek, implementasi penuh surat keterangan asal Form D elektronik melalui ASEAN Single Window, pernyataan para pemimpin ASEAN untuk mengembangkan kerangka kerja persetujuan ekonomi digital ASEAN, dan peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. ASEAN Economic Minister meeting will be held on 17 until 22 August 2023 in Semarang. Di hari yang sama, para menteri melakukan sesi konsultasi dengan ASEAN Business Advisory Council yang fokus pada 5 isu terkait transformasi digital, yakni pembangunan berkelanjutan, ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, serta fasilitas perdagangan dan investasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, kabar bahagia datang dari salah satu atlet bulu tangkis Indonesia, yakni Kevin Sanjaya. Betul sekali, Kevin resmi menikah dengan Valencia Tadusribio di Paris, Perancis. Pernikahan sakral di tanggal cantik 23/03/2023 ini dihadiri kedua orang tua Valencia, Hari Tadusribio dan Liliana Tadusribio beserta anggota keluarga lainnya. Hadir pula sahabat Kevin, Vidi Aldiano bersama istrinya. Rekan Kevin di pelatnas bulu tangkis Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga ikut menyaksikan pernikahannya. Kevin Sanjaya merupakan atlet bulu tangkis yang memiliki prestasi luar biasa. Bersama Marcus, Kevin berhasil menorehkan rekor fantastis. Mereka pernah tercatat sebagai ganda putra nomor 1 dunia. Sebuah band militer era Ottoman dan tembakan meriam menandai akhir dari hari pertama Ramadan di Istanbul. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.